أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال المعلمون إن الذين جحدوا ما أنزل إليك من ربك استكبارا وطغيانا لم يقع منهم الإيمان سواء أخوفتهم وحذرتهم أيها الرسول من عذاب الله أم تركت ذلك بإصرارهم على باطلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. Alhamdulillah, setelah sebelumnya kita membahas tentang perkara orang-orang beriman dalam awal surat Al-Baqarah, kali ini Allah Ta'ala menyinggung perihal karakter orang yang kufur dan konsisten pada kekufurannya di ayat ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Baqarah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dalam amalan ini. Dikatakan dalam tafsir ayat ke-6 dalam At-Tafsir Al-Muyassar, innal ladzina jahadu ma unzila ilaika min rabbika istikbaran wa tughyanan lan yaqa'a minhumul iman. Baik, innal ladzina jahadu, sesungguhnya orang-orang yang jahadu itu jahada. Yajhadu di sini maknanya adalah orang yang menentang, orang-orang yang menentang. Jadi dibedakan kalau misalnya jahadu dengan jahadu pakai ha dengan pakai ha, itu ada perbedaan. Kalau misalnya pakai ha, ya jelas itu artinya rajin, giat dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pakai ha, maka artinya menentang, menyangkal, menyangsikan, bahkan bisa juga artinya tidak berterima kasih, juhdun ni'mah. Orang-orang yang tidak menerima, menentang ma unzila ilaika min rabbika, ma unzila, apa yang diturunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rabbika, dari Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menentang karena istikbaran wa tughyanan, karena istikbaran wa tughyanan. Apa yang jadi tarjal itu? HP-nya. Baik, materi lain, jadi ini Al-Qur'an ini soalnya.
istikbaran wa tughyanan, yaitu istikbaran sombong, wa tughyanan tughyan. Kalau kita tahu taghut itu sebenarnya asal makna tagha yatgha tughyan, maknanya adalah yaitu mujawazatul had. Ya, sama seperti ghulu, yaitu melebihi batasan, dan itu yang disebut juga dengan zalim. Makanya di sini istikbaran yaitu sombong, merasa besar. Orang yang misalnya dia merasa besar, maka dia akan enggak menerima dengan kebenaran. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq yaitu menolak kebenaran disebabkan dia merasa besar, dan merendahkan manusia disebabkan dia merasa lebih baik dari manusia yang direndahkan. Wa tughyanan, dan secara zalim, ya, dan secara zalim. Lan yaqa'a minhumul iman. Orang-orang yang seperti ini lan yaqa'a minhumul iman, yaitu tidak akan tersituskan, yaitu tidak akan ada waqa'a yaqa'u, yaitu tidak akan jatuh dari mereka, tidak akan ada pada diri mereka al-iman, enggak bakal ada imannya. Makanya ayat ini menafikan orang-orang seperti mereka. Sawa'un akhawwaftahum wa hadzartahum ya Muhammad min azabillah. Sawa'un sini podo baik, sama saja ya. Sama saja, apakah khawwaftahum, engkau menakut-nakuti mereka ya dengan neraka, wa hadzartahum, memperingatkan mereka wahai Muhammad, min azabillah, dari azab Allah, am tarakta dzalika, atau kamu meninggalkan itu, yaitu enggak melakukannya. Kamu mau mentahdzir mereka, kamu mau menakut-nakuti mereka, mereka tetap aja. Li israrihim ala batilihim. Israr. Li di sini li sababi, yaitu dengan sebab israr. Asarra yusiru israran, yaitu israr artinya bersikeras, disebabkan bersikerasnya mereka ala batilihim. Kita kalau misalnya ada doa itu israr fid doa, ya, atau ilhah fid doa, yang maknanya adalah bersikeras terus menerus dalam berdoa, tiap hari, tiap habis sholat, tiap sebelum sholat berdoa terus, itu israr dan ilhah, ya. Jadi israr artinya bersikeras terus menerus ala batilihim. Taib. Ayat 7, tafadhal Mas Malikul. Qala mu'allifun taba Allah. Qala mu'allifun taba Allahu ala qulubi haula'i wa ala sam'ihim wa ja'ala ala absarihim ghita bisababi kufrihim wa inadihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq falam yuwaffiqhum lil huda walahum adzabun syadidun fin nari jahannam. Enggak usah dijadi tasdid. Walahum adzabun syadidun fi nari. Bukan fin nari, fi jahannam. Fi nari jahannam. Ya, fi nari jahannam. Oke. Baik, ahsan. Allah Ta'ala berfirman meneruskan di sini tentang karakter orang kafir, dan Allah Ta'ala menyebutkan realita yang terjadi pada diri mereka sendiri. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, yaitu taba'allahu ala qulubi haula'i wa ala sam'ihim. Taba'a, mencetak, stempel. Allah Ta'ala mencetak ala qulubi haula, atas qalbu mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Jadi distempel begitu saja qalbu mereka oleh Allah Ta'ala dan pendengaran mereka. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa ala absarihim ghishawah. Nah di sini wa ja'ala ala absarihim ghita, dan menjadikan ada absar jamaknya apa? Basar.
Ya, kalau misalnya basirah jamaknya basair. Ya, jadi beda. Jadi kalau misalnya basirah itu lebih dekat kepada mata hati, ilmu gitu kan. Kami kalau misalnya basar itu panca indera penglihatan kita, jamaknya absar. Wa ja'ala ala absarihim ghita, dan menjadikan pada pandangan mereka itu ghita. Ghita yaitu penutup. Bisa babi kufrihim wa inadihim, dengan sebab kekufuran mereka, dan inadihim. Inad ada yang tahu artinya inad? Ada yang ngerti? Kalau kufur itu asal maknanya adalah menutup, penutupan mereka, ya. Yaitu mereka menutup diri mereka dari keimanan. Wa inadihim, inad pembangkangan. Ya, inad itu pembangkangan. Sama seperti misalnya jahat atau juhud yang tadi. Ya. Bisababi kufrihim wa inadihim. Tadi udah. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Min ba'd, setelah ma tabayyana lahumul haqq. Apa yang telah jelas, ya. Ya tabayyana yatabayyanu tabayyunan, ya. Dia punya tabayyun. Tabayyun itu apa? Klarifikasi. Nah, setelah terklarifikasikan lahumul haqq, untuk mereka kebenaran. Kebenaran itu udah clarified, ya, udah jelas-jelas. Tapi mereka tetap kufur dan membangkang. Falam yuwaffiqhum lil huda, maka Allah Ta'ala lam yuwaffiqhum, tidak memberikan taufik buat mereka lil huda, menuju hidayah. Walahum adzabun syadidun fi nari jahannam, dan bagi mereka azab yang pedih di neraka jahannam. Baik. Dua ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Dan kalau misalnya kita pikirkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir sama aja kalau misalnya kita kasih tahu, kita omongin, kita beri tahdzir, kita takut-takutin neraka, mereka sama aja enggak bakal beriman. Nah, kalau gitu ngapain kita dakwah? Nah, kan? Terus ngapain ya Allah kalau gitu? Terus sudah gitu, ya Allah, ini ayat ini ada pertentangan dengan realita. Enggak semua orang kafir kok kayak gitu. Malah kan kita disuruhnya emang dakwah. Berarti di sini karakter yang Allah sebutkan di sini adalah karakter khusus, ya. Karakter khusus untuk sebagian dari mereka. Jadi enggak semuanya, ya. Taib. Walahum 'adzabun 'adzim, udah tadi. Kemudian ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تفضل. ومن الناس فريق يتردد متحيرا بين المؤمنين والكافرين وهم المنافقون الذين يقولون بألسنتهم صدقنا بالله وباليوم الآخر وهم في باطنهم كاذبون لم يؤمنوا. طيب. Allah Ta'ala kemudian mulai menyebutkan karakter-karakter orang-orang munafik. Semoga Allah melindungi kita dari karakter-karakter ini. Wa minan nas, dan dari golongan manusia. Di antara mereka man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi sebaliknya, wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka orang-orang beriman, bukanlah mereka orang-orang yang beriman. Tafsirnya, wa minan nasi, dan di antara golongan manusia. Hal seperti ini abadi akan selalu ada, ya. Fariqun yataraddadu mutahayyiran bainal mu'minina wal kafirin. Fariq, apa arti fariq? Segolongan, sekelompok, ya. Yataraddadu. Taraddud itu seperti antum mau jalan ragu-ragu. Jadi taraddud itu ragu-ragu. Ya. Mutahayyiran, tahayyur itu bingung. Makanya kita punya hairan. Ya, dari kata ini. Asal katanya ini. Hairan.
mutahayyiran, ya. Jadi ragu-ragu dengan heran, bingung, ya. Bainal mu'minina wal kafirin, antara orang-orang beriman dan antara orang-orang kafir. Jadi dia enggak jelas, la ilaha ula wa la ilaha ula. Enggak ke mereka, bingung. Tapi lucunya mereka merasa menengah gitu kan. Mereka zahirnya beriman namun hakikatnya kufur. Nah ini yang dimaksud. Wa humul munafiqun alladzina yaquluna bi alsinatihim, dan mereka adalah al-munafiqun, orang-orang munafik, alladzina yaqulun, yang mereka berkata bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Syuf di sini disebutkan bi alsinatihim, dengan lidah, bicaranya dengan lidah. Saddaqna billah wa bil yaumil akhir, kami benar-benar beriman, percaya dengan kuat tentang Allah dan hari akhir. Itu lisan. Tapi wahum fi batinihim, batin, syuf batin berarti yang dalamannya nih, jeroannya. Makanya batin perut di sini, dalamannya sebenarnya intinya. Wahum fi batinihim, dan mereka di perutnya mereka, di batinnya mereka, kadzibun, orang-orang yang bohong. Lam yu'minu, mereka belum beriman, tidak beriman. Di sini mulai pengungkapan dan pembombardiran terhadap orang kafir, yang mana kalau misalnya orang-orang munafik maksudnya, ya mereka adalah orang kafir, yang kalau misalnya kita belajar dari surat At-Taubah, itu akan kita temukan banyak sekali, ya, penjabaran tentang rahasia-rahasia orang-orang munafikun di masa Nabi dan juga sekarang. Nah sekarang kalau misalnya kita perhatikan, banyak gak kira-kira orang yang kayak gitu? Masya Allah. Kalau misalnya antum katakan liberalisme, orang liberal, antum katakan itu berani antum katakan munafik? Liberal, orang liberal, berani ya? Orang munafik, antum berani gak katakan mereka muslim? Ya, setelah antum melihat bagaimana makalah mereka, perkataan mereka, ucapan, gimana? Antum tega enggak dengan Islam mengatakan mereka itu muslim? Tega enggak dengan agama kita nih? Mereka kan bilang Al-Quran hanyalah dongeng belaka itu. Tega enggak antum bilang orang-orang kayak gitu orang Islam? Tega enggak? Maksudnya tega nggak dengan Islamnya kita nih? Maksudnya dengan agama kita, Al-Quran yang kita pelajari tiap hari gitu. Ketika disebut sama mereka ini hanyalah pendapatnya Nabi, na'udzubillah dari kami ini, atau dan sebagainya. Itu jelas kalimat kufur yang straight gitu, sharih, kan? Yang nggak ada keraguan akan kekufurannya sebenarnya. Walaupun mereka bilang mereka adalah Muslim, Islam liberal dan semacamnya. Jadi yang selamat adalah kita nggak menganggap mereka muslim sebenarnya. Maksudnya bukan keseluruhan orang yang mengikuti Islam liberal, tapi mereka yang telah mengucapkan kalimat-kalimat, dan itu tidak hanya sekali, ya, orang-orang tersebut mengucapkan kalimat-kalimat kufur itu, dan mereka mempromosikan dan mereka berbangga. Seharusnya udah nggak perlu lagi pembahasan dari para ulama, ini udah jelas. Ya. Makanya kita, adapun kroco-kroconya kayak mahasiswa masih tingkat apa gitu kan, itu mah insyaallah mereka mudah-mudahan bisa Allah beri hidayah. Tapi yang ini, kalau kata para ulama, kemunafikan pada zamannya Nabi SAW, mereka itu hanya diketahui oleh Rasulullah SAW dan Hudzaifah al-Yaman, beberapa orang, iya agak kelihatan gitu. Tetapi munafik zaman sekarang itu ya enggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan menjelaskan kemunafikannya. Saya muslim tapi saya membela ini itu. Kemudian kalau sekarang ada yang namanya semacam Abu Janda, Abu Janda Bollywoodi, itu gimana itu? Apa antum bilang itu kufur atau antum bilang muslim? Udah terbukti di beberapa kesempatan dia ikut Natalan, pakai ini Natal, kemudian ke Nazi dan semacamnya. Berarti emang bukan muslim aslinya. Nah ini yang munafik di sini. Saya muslim, saya pro Syiah, saya gini-gini. Mereka katanya ini yang dimaksud.
Jelas dah. Mereka yang seperti ini menampakkan kemunafikan mereka benar-benar. Kenapa? Karena di zaman ini zaman kemunafikan. Adapun di zaman Nabi SAW, Islam bergelora, kemudian para sahabat mereka kuat, ya. Makanya orang-orang munafik mereka bersembunyi, menyembunyikan ininya. Kalau sekarang karena kita lemah, maka mereka menghadirkan kemunafikan mereka. Wallahu ya. Baik, ayat 9 yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, tafadhal Rasulullah. يعتقدون بجهلهم أنهم يخادعون الله أنهم يخدعون الله. di sini يخادعون الله. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإظهارهم الكفر. إظهار. إضمار. وإضمارهم الكفر. وإضمارهم الكفر. kemudian وما يخدعون إلا أنفسهم لأن عاقبة خداعهم تعود عليهم ومن فرط جهلهم لا يحسنون بذلك لفساد قلوبهم. طيب. Allah sedang mencari satu ayat di surat An-Nisa tentang orang munafik juga. Di sini ada di surat An-Nisa, orang munafik mereka berusaha yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu salah satu tanda orang munafik yang disebutkan, pembongkaran ya, yang disebutkan di surat An-Nisa. Diawali dengan kalimat inna ya. Mana ya? Kalau ketemu ini pas banget dia pas banget dengan ayat ini. Tambahkan ada tambahan ya. Oh ya, ayat 142. Kalau dia di halaman 101 coba. Sekaligus di halaman 101. Ya. Ayat ke-142. Baik. Kalau kita cocokkan ada khida' di sini juga. Kalau di surat Al-Baqarah yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ya. Mereka berusaha untuk apa? Menipu Allah Ta'ala. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi bodohnya mereka tidak ngerasa. Adapun kalau misal di surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik yukhadi'un Allah, mereka berusaha menipu Allah Ta'ala. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang menipu mereka. So di sini mungkin antum bakal tahayyur, heran, bingung. Allah Ta'ala khadi', tapi di sini Allah Ta'ala menetapkan salah satu sifat, tapi sifat di sini tidak secara mutlak, yaitu Allah Ta'ala justru akan memberikan makar atau menipu bagi yang berusaha menipu Allah Ta'ala. Wa idza qamu ila shalah, dan ketika orang-orang munafik itu mereka bangkit menuju salat, mereka hanya bangkit dengan kusala, malas. Nah, ini permasalahan yang banyak menjangkiti kita nih. Kalau misalnya ada kemalasan menuju salat, berarti ada kemunafikan di hati ini. Yura'unan nas, mereka riya pada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidaklah mereka zikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu ada tafsirannya. Kemudian disebutkan lagi mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mudzabdzab yaitu
enggak jelas baina dzalika, enggak jelas mau kesana kesana. La ilaha ula tidak ke mereka, wala ilaha ula tidak juga ke mereka. Nah, ini karakter orang munafik seperti itu. Ya. Kalau tadi dibacakan di tafsirnya, ya'taqiduna bijahlihim annahum yakhda'una Allah walladzina amanu. Ya'taqidun, mereka beriktikad, mereka berkeyakinan bijahlihim, dengan kebodohan mereka sendiri, annahum, bahwasanya mereka yakhda'una Allah, menipu Allah Ta'ala dan orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara biizharihimul iman, dengan cara menampilkan keimanan, dengan cara sok beriman gitu, kelihatan beriman, pakai pakaian keimanan. Dan wa idmarihim al-kufur, dan idmar yaitu menyembunyikan, membatinkan kekufuran. Karena dhamir itu kan kata ganti, ya kan? Nah, dhamir bisa juga dimaknai hati, qalbu. Ya, dhamir. Misalnya, ya Pak Rahmat, qad masasta dhamiri. Kamu telah menyentuh hatiku. Misalnya dhamir, ya. Dhamir. Ayat dhamir muttasil, ya. Hati yang nyambung. Wa idmarihim al-kufur. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali malah diri mereka sendiri yang mereka tipu. Lianna 'aqibata khida'ihim ta'udu 'alaihim, karena akibat penipuan mereka ta'udu 'alaihim, kembali, akibatnya akan kembali kepada mereka. Yaitulah orang yang ingin mendiskreditkan, mendiskriminasi orang-orang Islam, itu tidaklah melainkan akan ada balasannya kembali ke mereka akibatnya. Wa min farti jahlihim, dan dari fard itu kebangetan gitu kan, istilah kita, kesangatan jahlihim, kebodohan mereka, la yuhissuna bidzalik, mereka itu enggak ngerasa kalau mereka menikam diri mereka sendiri. Li fasadi qulubihim, li disebabkan fasad, kerusakan, qulub, qalbu mereka. Ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Tafadhal Pak. في قلوبهم شك وفساد فابتلوا بالمعاصي موجبة عقوبتهم. bukan بالمعاصي الموجبة لعقوبتهم. بالمعاصي الموجبة لعقوبتهم فزادهم الله شكا ولهم عقوبة موجعة بسبب كذبهم ونفاقهم. Baik, ahsan. Fi qulubihim, di qalbu mereka ada yang namanya syak. Syak itu adalah pertengahan antara ilmu dengan jahal. Jadi dia ragu-ragu nih. Di kalbu mereka ada keraguan dan ada fasad, kerusakan. Fabtulu bil ma'asi, maka mereka pun diuji dengan yang namanya maksiat al-mujibah, yang mewajibkan uqubah, yang mewajibkan iqab. Fazadahumullahu syakka, maka Allah Ta'ala pun menambahkan keraguan kepada mereka. Walahum uqubatun muji'atun, dan buat mereka uqubah, hukuman muji'ah. Wajah, asalnya wajah itu artinya adalah sakit gitu, sakit fisik, wajah. Uqubah muji'ah, jadi hukuman yang memberikan rasa sakit. Ini bisa hukuman untuk hati, bisa juga hukuman untuk fisik, imma dunia men neraka. Bisa babi kadzibihim, karena apa? Kedustaan mereka.
Kedustaannya gimana kedustaannya? Yaitu zahirnya bertakwa Islam tapi batinnya kufur. Wa nifaqihim, dan kemunafikan mereka. 11 dan 12 kita baca dulu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. تفضل 11-12. وَإِذَا نُصِحُوا لِيَكُفُّوا عَنِ ifsadi fil ardi bil kufri wal ma'asi. Diulang yang bagus, baca yang lancar coba. Wa idza nusihu liyakuffu anil ifsadi fil ardi bil kufri wal ma'asi wa ifsha'i asraril mu'minin wa muwalatil kafirin qalu kadziban wajidalan innama nahnu ahlul islah inna hadzal ladzi yaf'alunahu wa yaz'umuna annahu islahu huwa ainul fasad lakinnahum bisababi jahlihim wa inadihim la yuhissun. Masya Allah. Wa idza nusihu, dan ketika mereka diapain? Dinasihati. Liyakuffu, agar yakuffu, kuf artinya berhenti di sini. Agar mereka berhenti anil ifsadi fil ardi, dari berbuat apa? Kerusakan fil ardi, muka bumi. Ya kan kita juga pernah dengar ayat la tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan di bumi dengan kekufuran wal ma'asi, dan maksiat. Dan juga salah satu bentuk kerusakan di muka bumi adalah ifsya'i asraril mu'minin. Ini penting nih. Kadang-kadang orang-orang mukmin itu sendiri yang menyebarkan asraril mu'minin. Ifsya artinya apa? Rasulullah SAW bersabda, afsyus salam bainakum. Afsyus salam itu sebarkanlah. Berarti ifsya menyebarkan, asrar jamak dari sir. Sir sesuatu yang tersembunyi atau rahasia. Berarti menyebarkan rahasia-rahasia kita, orang-orang beriman. Nah, orang-orang munafik itu ketika mendapatkan rahasia atau aib orang beriman, itu mereka sangat suka menampakkannya, menyebarkannya. Gitu kan? Dan sangat buruk juga kalau misalnya di antara kalangan mukminin ada yang seperti itu. Atau jangan-jangan malah dia juga orang munafik gitu kan. Makanya dia menyebarkan itu. Wa muwalatil kafirin. Muwalat itu berkasih mesra, atau menjadikan orang-orang kafirin sebagai pemimpin, atau mungkin redho kalau misalnya orang-orang kafir sebagai pemimpin. Qalu, ketika mereka dinasihati jangan berlaku seperti itu semua. Qalu, apa kata mereka? Mereka berkata kadziban wa jidalan. Mereka berkata dengan penuh kebohongan dan jidal, berusaha untuk berjidal, mendebat, ya. Innama nahnu muslihun, innama nahnu ahlul islah. Sesungguhnya kami itu adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan, ahlul islah. Gimana tuh? Ya. Kalau misalnya kita ada ayam yang nangkring di situ ya, kemudian dia pindah ke lantai sana, kemudian dia buang kotorannya di situ, kita peringatkan dengan cara pasti apa? Pergi kan? Nah, ini kalau misalnya ada ayam udah buang air di situ, kemudian kita usir, dia malah bilang, saya sedang melakukan hal islah di sini. Gimana? Berarti mereka ini lebih buruk daripada ayam-ayam itu, lebih buruk daripada binatang, kan? Kemudian, inna hadzal ladzi yaf'alunahu wa yaz'umuna annahu islahun huwa 'ainul fasad. Inna, sesungguhnya, hadza, hal ini alladzi yaf'alunahu, yang mereka lakukan itu,
wa yaz'umun, dan yang mereka apa? Enggak, apa? Celah. Nah, sangka, yang mereka sangka annahu islah, bahwasanya itu adalah islah, mereka sangkakan itu tuh islah. Toleransi beragama yang berlebihan, ya kan? Mereka kira itu islah, padahal itu adalah ainul fasad. Ainul fasad itu materi kerusakan itu sendiri gitu loh. Ain ini menunjukkan isyarat ketepatan itu, justru itulah kerusakan gitu loh. Iya. Iya. Islah huwa ainul fasad. Ya, sesungguhnya apa yang diklaim oleh orang-orang munafik itu sebagai pembaikan, karena justru itu kerusakan, bukan kebaikan. Gimana? Kan kebalik orang-orang munafik. Lakinnahum, tetapi mereka bisa babi jahlihim, karena kebodohan mereka, wa inadihim, dan inad tadi apa inad? Pembangkangan mereka, la yuhissun, mereka enggak ngerasa. Nah, ini buruknya di sini, ya. Masya Allah. Coba kita langsung lanjutkan sekarang ayat 13 sampai ayat 13 saja hari ini. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baik, tafadhal. وإذا قيل للمنافقين آمنوا مثل إيمان الصحابة وهو الإيمان بالقلب واللسان والجوارح جادلوا وقالوا أنصدق مثل تصديق ضعافة تصديق ضعاف العقل والرأي ونكون نحن وهم في السفه سواء فرد الله عليهم بأن السفه مقصور عليهم وهم لا يعلمون أن ما هم فيه هو الضلال والخسران. Baik. Wa idza qila lil munafiqin, dan jika dikatakan kepada orang-orang munafik, wahai orang-orang munafik, atau dikatakan kepada mereka, aminu fi'il amr, berimanlah kalian, mithla imani sahabah, sebagaimana keimanan para sahabat. Kalau misalnya kita lihat di sini, idza qila lahum aminu kama amana an-nas. An-nas itu lafal umum sekali, manusia keumumannya. Tapi ini umum yang dimaksudkan khusus, yaitu sahabat. Berarti aminu kama amana as-sahabah. Ya. Wa huwa, gimana keimanan sahabat, dan yang keimanan yang kita inginkan juga dari sahabat, kita mencontoh, wa huwa al-imanu bil qalbi wal lisani wal jawarih, yaitu beriman dengan qalbu, dengan lisan, dan dengan anggota badan, ya, anggota tubuh. Jadalu, kalau misalnya mereka dikatakan itu, kalian beriman dong kayak berimanan para sahabat itu, sahabat Nabi. Jadalu, mereka malah berjidal. Ini ibarat kalau misalnya kita ada orang bilang, kalian ini dong ikutin jejak salafus soleh, langsung berjidal, apa? Enggak terima, ya kan? Enggak bisa. Nah, orang munafik sekarang banyak banget, na'udzubillah. Wa qalu, dan mereka berkata sebagai jidalnya mereka, anusaddiqu mithla tasdiqi du'afil aqli war ra'i, apakah kami kudu beriman seperti berimannya du'af, yaitu orang-orang yang lemah akal dan lemah pikiran, ra'i, lemah akal dan lemah pendapat, lemah pandangan. Masya Allah. Lihat. Fanakuna nahnu wahum fis safahi sawa. Fa di sini artinya sehingga. Apakah dia ulang? Apakah kami harus beriman kayak imannya orang-orang lemah akal itu, sehingga kami dan mereka berada dalam as-safah.
as-safah itu ya kebodohan sama, apakah sampai kami sama itu sama bodohnya mereka gitu. Menghina banget. Dekat banget ayamnya enggak? Faraddallahu alaihim, maka Allah Ta'ala pun membantah atas mereka bi anna safaha, bahwasanya safah itu kebodohan, maqsurun alaihim, maqsur terbatas ya, hanya pada atas mereka. Wa hum la ya'lamun, dan mereka tidak mengetahui anna ma hum fihi, bahwasanya apa yang mereka berada di dalamnya, huwa ad-dhalal wal khusran, itu adalah kesesatan dan khusran. Khusran apa khusran? Kerugian. Baik. Baik. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mubarak wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.